Laut teritorial merupakan kawasan lautan yang mana berjarak 12 mil, bermulai dari garis dasar menuju lautan lepas. Di laut teritorial sendiri, negara memiliki keistimewaan yaitu memiliki kedaulatan penuh, namun memberikan jalur transportasi yang tenang di atas maupun di bawah laut. Sedangkan zona tambahan sendiri merupakan suatu zona perairan yang berbatasan dengan laut teritorial yang lebar maksimumnya ialah 24 mil laut, diukur dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial itu diukur. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah sini. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan kami bahas ialah dengan cara apa Timor Leste dan Indonesia dapat menetapkan batas laut teritorial mereka di Selat Wetar, Laut Timor, dan Selat Ombak. Diplomasi Indonesia dengan Timor Leste. Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya yaitu dengan melakukan perundingan bersama Timor Leste. Nah, perundingan dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalam menetapkan batas perairan dengan Timor Leste dengan cara yaitu diplomasi, ya, di mana dilakukan oleh beberapa instansi terkait guna untuk mendapatkan suatu kejelasan mengenai batas wilayah perairan. Pengaturan ini juga harus diselesaikan oleh pemerintah negara Indonesia di dalam memutuskan perairan kawasannya itu dengan Timor Leste dengan dilakukan berbagai kebijaksanaan yang dilakukan oleh beberapa kantor yang dapat berlaku untuk mendapatkan kejelasan mengenai suatu batas-batas perairan di kawasan itu. Namun pemerintah Indonesia ini tentunya masih bergantung kepada suatu konstitusi dan juga undang-undang yang berbeda, dan juga dari sisi otoritas publiknya juga masih merancang dari pengaturan yang cukup berbeda dengan menjadi suatu rujukan bagi pelaksanaan tata batas bagi para eksklusif. Nah, dengan adanya dasar delegasi Komite Perbatasan Gabungan atau Joint Border Cross, ini diharapkan kedua negaranya ini dapat digerakkan oleh salah seorang menteri luar negeri yang dapat setuju untuk menandatangani dari rencana permainan yang merupakan diskusi di tingkat dua sisi di dalam mengupayakan semua masalah perbatasan antara Indonesia dan juga Timor Leste. Pengaturan yang terjadi karena pertemuan khusus adalah yang pertama, kedua negara telah menyepakati asas dan juga pedoman perundingan batas laut yang berisi 13 aturan dasar yang diarahkan oleh kedua pemain dalam menyusun jaminan batas laut. Yang kedua, Indonesia dan Timor Leste telah membedakan wilayah perairan yang signifikan untuk penetapan batas lautnya atau Area of the Delimitation yang meliputi perairan Selat Wetar, Selat Ombay, dan juga Laut Timor. Dan yang ketiga, kedua negara telah menyepakati rencana gabungan pekerjaan yang mencakup tahapan penataan baik dari tahap kesiapan, pembicaraan, khusus untuk kepastian garis batas laut yang akan diselesaikan. 2. Penetapan kesepakatan Indonesia dengan Timor Leste batas laut teritorial. Pemerintah Indonesia telah melakukan usaha untuk menetapkan perbatasan perairan bersama dengan Timor Leste dengan menggunakan hukum UNCLOS 1982 ataupun Perjanjian Geneva. Pada poin pertama, namun adanya suatu penetapan perbatasan harus adanya kesepakatan antara kedua negara, dan apabila satu negara ini nolak, maka tidak akan berlaku sama sekali perjanjian tersebut. Pada poin kedua, pertemuan antara Indonesia dan juga Timor Leste beserta Australia yang turut memiliki andil dalam penetapan delimitasi perairan antara Indonesia dengan Timor Leste memang sudah melakukan proses untuk mencapai kesepakatan seperti Indonesia mengajak Timor Leste dan juga Australia. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana penetapan batas laut teritorial antara Republik Indonesia dan juga Timor Leste yang bertepatan di Selat Wetar atau biasa kita sebut di sini sebagai Wetar Strait. Indonesia dan Timor Leste dalam menentukan lebar laut teritorial beserta batasnya mengacu pada satu titik dasar, satu titik yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni bertepatan di Motabiku yang pada prakteknya mengacu pada 3 titik lainnya. Yang pertama dari segi titik dasar nomor TD 1112, kemudian juga nomor TD 1123, dan yang terakhir adalah titik dasar nomor 112A. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya Selat Wetar perlu ditetapkan batasnya oleh Indonesia dan Timor Leste karena Selat Wetar ini merupakan perairan yang terletak antara 2 pulau, yakni Pulau Atauro dan Dili. Mengapa demikian? Karena jika Timor Leste menerapkan patokan lurus di Selat Wetar untuk menentukan lebar lautan regional dan batas lautan dengan Indonesia,
maka akan menyebabkan wilayah lautan antara pulau atau Roa dan Timor ini berubah menjadi lautan pedalaman Timor Leste. Nah, sedangkan sebelumnya pulau atau Roa dengan Timor ini merupakan jalur pelayaran internasional. Maka sesuai dengan artikel yang ditetapkan oleh UNCLOS tahun 1982, yakni berlaku hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Selain Wetar Strait, penetapan batas teritorial antara Republik Indonesia dan juga Timor Leste berada di Selat Ombay atau Ombay Strait. Nah, di sini kedua belah pihak juga menentukan titik dasar yang perlu ditetapkan, yakni ada 3 titik totalnya. Yang pertama ada di Noel Besi, yang kemudian juga ada di Noel Meto, dan yang ketiga adalah di Motabiku. Garis pangkal yang dapat diterapkan oleh Timor Leste untuk mengukur lebar laut teritorial dan menetapkan batas lautnya dengan Indonesia di Selat Ombay adalah garis pangkal normal berdasarkan 2 alasan. Yang pertama, Timor Leste merupakan negara pantai yang menurut UNCLOS pada tahun 1982 hanya memiliki keistimewaan dalam menerapkan standar umum saja dan juga polanya. Kemudian Timor Leste pada faktanya dia tidak bisa menerapkan garis pangkal lurus untuk menentukan lebar laut teritorial dan batas lautnya dengan Indonesia di Selat Ombay karena tidak terdapat pulau ataupun teluk milik Timor Leste yang berada di depan pantai Okyus sebagai alasan untuk menerapkan garis pangkal lurus tersebut. Nah, di sisi lain, Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menentukan lebar laut teritorial dan batas laut di Selat Ombay dengan menerapkan garis pangkal lurus kepulauan dan garis pangkal normal. Halo teman-teman semuanya, nama saya Putra Rizky Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan batas laut teritorial Republik Indonesia dan Timor Leste di Laut Timor. Penetapan batas laut teritorial di wilayah laut ini, Indonesia dan Timor Leste perlu menetapkan satu titik dasar bersama di muka mesin, yang merupakan titik batas darat antara Indonesia dan Timor Leste di sektor timur Pulau Timor. Sebaliknya, titik dasar di sebelah timur akan menjadi rumit dan kompleks karena terdapat Pulau Jeko milik Timor Leste dan Leti, Moa, serta Lacor milik Indonesia yang perlu memperoleh pertimbangan khusus. Pertimbangan khusus yang dimaksud adalah dapat atau tidaknya pulau-pulau kecil seperti Jeko, Timor Leste, serta Leti, Moa, dan Lacor Indonesia diberikan bobot penuh untuk memiliki laut teritorial. Dapat dipahami bahwa penerapan prinsip equity atau keadilan pulau-pulau terluar, baik yang berpenghuni atau tidak berpenghuni maupun kecil atau besar, tidak diberikan bobot penuh untuk memiliki laut teritorial. Oleh karena Pulau Jeko milik Timor Leste maupun Pulau Leti, Moa, dan Lacor milik Indonesia tidak patut diberikan bobot penuh untuk memiliki laut teritorial. Kesimpulannya adalah penetapan batas laut teritorial antara Indonesia dan Timor Leste di Selat Ombay dilakukan dengan cara: pertama, penerapan 3 titik dasar bersama, baik itu negara Indonesia dan Timor Leste, masing-masing di Pulau Timor dan Pulau Alor. Titik dasar bersama di Pulau Timor terletak di Noel Besi, Noel Meto, dan Motabiku. Sedangkan titik bersama di Pulau Alor terletak di Tanjung Losomo, Tanjung Siromu, dan Tanjung Simeru. Kedua, penerapan garis pangkal oleh Timor Leste ini yaitu garis pangkalnya yang normal dan bahkan bukan dari garis pangkal lurus kepulauannya maupun dari segi garis pangkal lurus dari ujung ke ujung karena Timor Leste tidak termasuk negara kepulauan dan tidak dapat pulau maupun teluk milik Timor Leste yang berada di depan pantai Oseus. Sedangkan untuk negara Indonesia sendiri adalah sebagai salah satu negara kepulauan, ini juga dapat mengimplementasikan garis pangkal kepulauannya itu dan bahkan dengan garis pangkalnya yang normal tersebut. Saran dari kelompok kami adalah bahwa bagi pemerintah dari kedua negara ini dalam pengolahan di beberapa titik yang belum disepakati oleh kedua negara ini yang dapat diupayakan di dalam pembentukan pembangunan yang bisa dimanfaatkan secara bersama oleh kedua negaranya dan masyarakat dari perbatasan itu.